Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-80. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika kawan Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, ketika mereka hampir bersamaan mengangkat wajah mereka dan melihat warna semburat merah membayang di ujung timur, hati mereka tiba-tiba pula menjadi sejuk, seakan-akan mereka terbangun dari sebuah mimpi yang menakutkan. Desah Patalan, kita telah dibebaskan dari malam yang mengerikan. Mahesa Agni tidak menjawab meskipun ia menjadi sedih melihat kenyataan itu. Kenyataan tentang kawan-kawannya dan anak-anak Panawijin pada umumnya. Namun yang dikatakannya adalah, ya, kita telah melampaui malam yang akan sangat berkesan ini. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Kita masih harus berjalan menyusur sungai ini. Dada ketiga kawan Mahesa Agni berdesir. Kita meneruskan perjalanan? Bertanya Sinungsari. Apakah kita akan kembali tanpa hasil apapun? Bertanya Mahesa Agni pula. Sinungsari terdiam. Mereka memang pergi untuk mencari kemungkinan membuat bendungan, bukan sekedar bertamasya di padang karautan. Namun hatinya masih juga dibayangi oleh peristiwa semalam. Meskipun kini di sudut hatinya telah tumbuh keinginan untuk tidak sekedar menonton saja apabila peristiwa itu terulang kembali atas Mahesa Agni, namun mereka masih belum memiliki keberanian untuk itu. Karena Sinungsari tidak menjawab, maka Mahesa Agni meneruskan. Kita adalah duta dari rakyat Panawijin, duta yang harus dapat menyelesaikan pekerjaan kita. Bukan duta yang harus melamar gadis-gadis cantik. Bukan duta untuk menyampaikan bulu bekti dan persembahan. Tetapi kita adalah duta-duta yang akan menentukan hidup dan mati rakyat kita. Duta yang akan menjadi tempat bergantung bagi masa depan. Kalau kita yang muda-muda ini gagal melakukan tugas kita, maka kita semuanya akan tenggelam dalam kegelapan. Ketika kawan-kawannya menundukkan kepalanya, mereka dapat mengerti kata-kata itu. Mereka sependapat dengan Mahesa Agni, tetapi keadaan mereka sebelumnya telah terlampau banyak mempengaruhi sifat-sifat mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan keseimbangan antara tekad mereka dan keberanian mereka. Sementara itu langit menjadi semakin lama semakin terang. Cahaya yang kemerah-merahan di timur semakin lama menjadi sesaat semakin jelas. Dan kemudian matahari yang cerah mulai menampakkan dirinya di punggung bukit. Kalian lihat matahari? Bertanya Mahesa Agni. Kembali ketika kawannya menengadahkan wajahnya. Cahaya yang masih kemerah-merahan tercurah ke wajah-wajah mereka. Sebentar lagi kita akan berjalan kembali. Kalau kalian masih ingin beristirahat, beristirahatlah sebentar. Mungkin kalian ingin makan atau minum lebih dahulu. Ketika kawannya mengangguk, kini tiba-tiba terasa perut mereka menjadi sangat lapar.
Jinan segera mencoba mencari sisa-sisa bara yang masih ada di perapian. Dihembus-hembusnya bara itu dan ditaruhkannya beberapa genggam rumput kering ke atasnya. Ketika kemudian api menyala kembali, meskipun kecil, mereka meletakkan makanan yang mereka bawa ke atas api itu. Setelah mereka selesai dengan makan, maka segera Mahesa Agni bersiap kembali untuk berangkat. Kawannya telah mengumpulkan alat-alat yang mereka bawa sebagai bekal di perjalanan. Bumbung-bumbung kecil, bahan-bahan makanan dan beberapa macam barang yang lain. Ketika matahari kemudian merayap semakin tinggi, maka keempat orang itu kembali menempuh perjalanannya. Dengan segan ketika kawan Mahesa Agni menyeret kaki-kaki mereka sambil mengeluh di dalam hati. Tetapi apabila mereka teringat kepada harapan yang disertakan kepada mereka oleh rakyat Panawijen, maka hati mereka menjadi besar kembali. Kini mereka berjalan menyusur sungai kembali. Batu-batu padas menjorok di sana-sini, sehingga sekali-sekali mereka harus berloncatan dari batu ke batu. Pohon-pohon perdu yang rimbun kadang-kadang menghalangi mereka, dan dengan pedang-pedang mereka terpaksa menebasi ranting-ranting kecil dan bahan-bahan yang melintang bujur di hadapan mereka, dibeliti oleh tumbuh-tumbuhan yang merambat dan bahkan berduri. Tebing ini semakin tinggi, gumam Mahesa Agni. Iya, sahut kawannya. Perjalanan kita akan sia-sia. Belum tentu, jawab Agni. Mungkin di sebelah kita akan menemukan dasar sungai itu naik pula. Kawannya tidak menjawab. Mereka kini tinggal berjalan saja di belakang Mahesa Agni. Bahkan Jinan hampir-hampir telah menjadi berputus asa dan kehabisan tenaga untuk berjalan terus. Tetapi Mahesa Agni seakan-akan sama sekali tidak memperhatikan mereka itu. Ia berjalan terus dan perhatiannya bulat-bulat tertuju kepada kemungkinan mendapat tempat untuk membuat bendungan. Matahari semakin lama semakin tinggi, panasnya seolah-olah menembus sampai ke tulang-tulang. Keringat keempat orang yang berjalan di bawah terik panas itu seakan-akan diperas dari dalam tubuhnya, namun sama sekali tidak tampak kelesuan di wajah Mahesa Agni. Dengan tekad yang menyala sepanas api, Mahesa Agni berjalan terus, meskipun dahinya kadang-kadang tampak berkerut-kerut apabila dilihatnya jarak antara bibir tebing dan dasar sungai menjadi semakin jauh. Tetapi ia masih memiliki harapan, seakan-akan tak akan kunjung padam, meskipun kadang-kadang dirayapi keraguan-raguan. Mereka berjalan terus di bawah panas cahaya matahari. Jinan yang berjalan di ujung paling belakang sekali terdengar mengeluh terus. Patalan dan Sinungsari masih juga berjalan dengan hati yang kosong, dekat-dekat di belakang Mahesa Agni. Sekali-sekali Mahesa Agni berhenti menjenguk sungai di sampingnya. Dari sela-sela rumput liar, batang-batang perdu dan ilalang, Mahesa Agni melihat air yang bening gemericik mengalir di antara batu-batu yang berserakan. Tiba-tiba ia berhenti, dengan serta-merta ia berkata kepada kawannya, "Kau lihat, di sini batu berserakan melimpah-limpah." Tetapi dengan muramnya Sinungsari menjawab, "Tebing di sini terlampau tinggi. Apakah kita dapat menaiki air setinggi ini?"
Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang pekerjaan itu hampir tidak mungkin dilakukan, tetapi di sini batu terlampau banyak dan cukup besar-besar. Ada yang sebesar kerbau, ada yang sebesar kambing, dan ada juga yang jauh lebih besar lagi. Namun hampir memenuhi dasar sungai itu batu-batu sebesar kepala kucing. Tetapi tebing terlampau tinggi, gumam Mahesa Agni. Sinung Sari menganggukkan kepalanya. Ya, terlampau tinggi dan curam. Marilah kita berjalan terus. Mudah-mudahan batu-batu itu akan terdapat di sepanjang sungai ini. Apakah kita akan berjalan lagi? Sela Jinan. Ya, Mahesa Agni mengangguk. Jinan mengeluh. Katanya, kita harus bermalam semalam lagi di padang ini. Tidak, jawab Agni. Kalau tempat itu sudah kita ketemukan, kita segera kembali. Tetapi jarak kembali itu akan kita tempuh lebih dari 1 hari seperti kita datang. Kita dapat berjalan terus. Kalau kita pulang, kita tidak perlu lagi melihat sungai itu. Meskipun betapa gelapnya, kita akan tetap dapat meneruskan perjalanan. Kakiku akan patah, sahut Jinan. Ya, sambung Patalan dan Sinung Sari hampir bersamaan. Kita akan lelah sekali. Mahesa Agni terdiam. Ia tidak dapat berkata apapun lagi. Meskipun perjalanan ini sama sekali tak berarti dibandingkan dengan perjalanan yang pernah dilakukan, baik bersama gurunya maupun seorang diri. Dan yang terakhir adalah perjalanannya ke sisi seberang Gunung Semeru. Maka apa yang dilakukannya kali ini adalah sebuah tamasya yang tak berarti bagi sepasang kakinya. Namun ia tidak dapat menyangkal bahwa ketiga kawan-kawannya benar-benar telah kelelahan. Meskipun demikian, sejenak kemudian ia berkata, "Kita mencoba sedikit lagi. Kita berjalan beberapa saat. Mungkin dekat di atas ini, sungai menjadi semakin tinggi." Ketiga kawannya saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun yang membantahnya. "Apakah kita beristirahat dulu?" Ketiga kawan-kawannya masih diam. Mereka dihadapkan pada kebimbangan, kecemasan, dan hampir keputusasaan. Kalau mereka kini beristirahat, maka waktu yang akan dipergunakannya akan bertambah panjang. Dengan demikian, mereka mungkin akan bermalam 2 malam lagi di padang rumput ini sebelum mereka sampai ke Panawijen. Tetapi kalau mereka berjalan terus, kaki mereka seolah-olah benar-benar telah akan patah. Dalam kebimbangan itu terdengar Mahesa Agni berkata, "Biarlah kita berjalan sebentar lagi. Kalau kita masih juga belum menemukan tempat itu, kita akan beristirahat." Kata-kata itu sama sekali bukanlah yang diharapkan oleh ketiga kawan-kawannya. Beristirahat sekarang atau nanti, bagi mereka akan berakibat sama, memperpanjang perjalanannya. "Agni," berkata Sinung Sari, "apakah kita masih akan membuang-buang waktu menyusuri sungai yang menjadi semakin dalam ini?" Mahesa Agni mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Tak ada pilihan lain, Sinung Sari. Kita harus berjalan terus sampai kita menemukan tempat itu." "Kita tidak akan berhasil," potong Patalan. "Bukankah tempat ini menjadi semakin sulit bagi pembangunan sebuah bendungan? Mungkin bekas bendungan yang lama itu lebih baik daripada tempat ini." "Tidak," bantah Agni. "Seandainya kita tidak menemukan tempat lain, maka tempat ini lebih baik daripada bekas bendungan itu.
Di sini kita dapatkan batu berlimpah ruah. Kita tinggal membuat berunjung-berunjung bambu sebanyak yang dapat kita buat. Kita isi berunjung itu dengan batu dan kita susun bertimbun-timbun. Tetapi apa yang dapat kita lakukan di bekas bendungan itu? Kita harus membuat berunjung. Kita isi dengan sampah dan dedaunan di antara batu-batu yang tidak terlampau banyak. Setiap kali kita masih harus menimbuni dengan tanah yang akan selalu hanyut di bawah air. Berapa banyak daun dan tanah yang akan kita perlukan? Pepohonan seluruh padukuhan itu kita tebang semuanya. Agaknya masih belum akan mencukupi. Setiap kali daun-daun itu membusuk, setiap kali itu pula kita harus menambahnya. Ketika kawan Mahesa Agni terdiam, memang pekerjaan itu pun tak mungkin dilakukannya. Tetapi untuk berjalan terus, mereka benar-benar telah kehilangan gairah. Atau kita kembali dan tidak lagi berpikir tentang bendungan? Bertanya Mahesa Agni. Kita biarkan Panawijen menjadi kering dan sawah-sawah kita menjadi kering pula tanpa membuat tanah persawahan yang baru. Ketiga kawan Mahesa Agni itu pun masih terbungkam. Pertanyaan Mahesa Agni itu benar-benar tidak dapat dijawabnya, bahkan betapapun kecilnya. Namun pertanyaan itu telah mempengaruhi mereka pula. Bendungan itu adalah harapan bagi seluruh rakyat Panawijen. Karena mereka tidak menjawab, maka Mahesa Agni kemudian berkata, "Aku tahu bahwa kalian telah menjadi sangat lelah. Aku pun menjadi sangat lelah pula. Tetapi aku merasa bahwa seluruh rakyat Panawijen menitipkan harapan pada perjalanan kita ini. Karena itu, aku akan berjalan terus. Apabila kalian merasa bahwa kalian sudah tidak mungkin lagi meneruskan usaha ini, maka aku persilahkan kalian berjalan kembali. Aku akan berjalan terus." Kawan-kawan Mahesa Agni itu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta, Patalan menjawab, "Tidak Agni, kami tidak akan kembali." Mahesa Agni menggigit bibirnya. Ia melihat kecemasan membayang di wajah ketiga kawan-kawannya itu. "Mereka tidak akan memilih," gumam Mahesa Agni di dalam hatinya. Ia tahu benar bahwa ketiga kawan-kawannya itu tidak akan berani menempuh perjalanan kembali tanpa dirinya. Meskipun demikian, ia masih bertanya, "Kenapa kalian tidak akan kembali? Bukankah kalian telah hampir tidak percaya lagi bahwa usaha ini akan berhasil?" "Tidak, bukan begitu. Kami masih mempunyai harapan yang besar untuk menemukan tempat yang kita cari," sahut Jinan dengan wajah yang pucat. Mahesa Agni diam sesaat, namun tiba-tiba ia berkata, "Kalian tidak berjalan terus karena keyakinan kalian bahwa usaha ini akan berhasil, tetapi kalian berjalan terus karena kalian tidak berani berjalan kembali." Serentak ketika kawan Mahesa Agni mengangkat wajahnya, mereka pandangi wajah Mahesa Agni dengan tajamnya. Namun sesaat kemudian wajah-wajah itu tertunduk lesu. Tebakan itu tepat seperti sebuah cermin yang dihadapkan di muka wajah hati masing-masing. Wajah-wajah yang pucat dan ketakutan. Mahesa Agni melihat ketika kawannya itu tertunduk lesu. Wajah mereka yang pucat menjadi pucat dan semakin suram. Tiba-tiba timbullah iba di hatinya. Katanya, "Sudahlah, aku hanya ingin bergurau. Sekarang marilah kita beristirahat sejenak. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesegaran kembali." Mereka, kawan-kawan Mahesa Agni itu tidak membantah. Ketika kemudian Mahesa Agni menjatuhkan dirinya di bawah pohon-pohon perdu di tepi tebing sungai, maka mereka pun duduk pula di sampingnya.
Dengan tanpa gairah, mereka kemudian mencoba mengisi perut mereka dengan makanan yang mereka bawa dari padukuhan. Namun ketika mereka minum beberapa teguk, maka bumbung-bumbung mereka telah menjadi kering kembali. "Kita perlu air," desis Mahesa Agni ketika kawannya mengangguk serentak. "Ya," sahut Sinungsari, "aku haus sekali." Tetapi mereka menjadi sangat kecewa ketika mereka memperhatikan tebing sungai yang sangat curam, tebing yang mengeras karena batu padas yang basah. "Tebing ini sangat curam dan licin," gumam Mahesa Agni. Ketika kawannya hanya dapat menganggukkan kepala mereka tanpa dapat memberikan pertimbangan apapun. Namun dalam keadaan yang demikian, wajah-wajah mereka menjadi semakin putih, seakan-akan darah mereka terhenti di leher mereka sebelum merayap ke wajah-wajah mereka. Mahesa Agni pun kemudian berdiri. Dipandanginya tebing yang curam dengan beberapa jenis perdu yang tumbuh hampir rapat. Tetapi Mahesa Agni tidak yakin bahwa akar-akar perdu itu cukup kuat apabila ia mencoba menuruni tebing sambil berpegangan pada batangnya. Apabila ternyata akar perdu itu terlepas, maka ia pasti akan terlempar jatuh di atas batu-batu padas yang menjorok runcing-runcing di pinggir sungai itu. Tetapi apabila terpandang olehnya pantulan sinar matahari di atas air yang jernih itu, lehernya serasa terbakar karena kehausan. Desahnya. Dan tiba-tiba ia berkata, "Marilah kita berjalan kembali. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan tebing yang dapat aku turuni. Aku pun haus sekali." Mereka bertiga segera berdiri dan berjalan kembali tersuruk-suruk di belakang Mahesa Agni. Kini mereka bersama-sama kehausan di bawah terik sinar matahari. Namun tekad Mahesa Agni yang membaja telah menyeretnya untuk berjalan terus. Sekali-sekali Mahesa Agni berpaling, dilihatnya ketika kawannya menjadi semakin lelah dan lemah. Jinan seolah-olah sudah tidak mampu untuk berjalan. Kakinya yang lemah itu diseretnya sambil mengeluh di dalam hati. "Apakah aku akan mati di padang rumput ini?" Patalan dan Sinungsari masih agak baik keadaannya daripada Jinan. Tetapi matahari serasa membakar tubuhnya. Perasaan haus yang sangat telah menyerangnya, sehingga seakan-akan ludahnya menjadi kering dan lehernya menjadi lekat. Berkali-kali mereka menjilat-jilat bibir-bibir mereka, tetapi bibir itu pun telah menjadi kering pula. Sedang di bawah kaki-kaki mereka terdengar gemericik air yang sangat bening. "Agni," desis Patalan yang tidak dapat menahan diri. "Aku haus sekali." Langkah Mahesa Agni terhenti. Sekali lagi ia memandangi bumbung kecil yang tersangkut di ikat pinggangnya. Bumbung itu telah kosong, bahkan telah kering sampai ke dasarnya. Sekali ia menarik nafas, kini disadarinya bahwa ia tidak akan dapat berjalan terus. Karena itu, sekali lagi dipandanginya tebing yang curam itu apabila ia menemukan kemungkinan untuk merayap turun. Tetapi Mahesa Agni menjadi kecewa. Tebing itu ternyata terlalu curam, seakan-akan sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mendapatkan pancatan.
Tetapi untuk berjalan tanpa air agaknya benar-benar tidak mungkin bagi ketiga kawan-kawannya. Sesaat Mahesa Agni berdiri mematung, sementara itu ia masih saja mendengar kawan-kawannya berdesah. Ketika ia berpaling memandangi wajah-wajah itu, Mahesa Agni melihat bahwa ketiga kawannya itu benar-benar telah kehausan. Karena itu ia menjadi bingung. "Bagaimana Agni?" Terdengar suara Sinung Sari serak. "Apakah kau dapat mengambil air untuk kita?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Tebing itu terlalu curam," desahnya. "Lalu bagaimana?" desak Jinan. Anak itu kini telah duduk dengan lesunya di atas rerumputan kering. "Berteduhlah di bawah perdu itu," berkata Mahesa Agni kepada kawan-kawannya. "Kami tidak kepanasan," jawab Patalan, "tetapi kami kehausan. Dengan berteduh, maka badan kita akan merasa segar. Mungkin rasa haus itu pun akan berkurang." "Tidak, kami perlu air." Mahesa Agni menjadi bertambah cemas. Ketiga anak-anak muda itu kini benar-benar menjadi seperti anak kecil yang sedang merengek minta minum kepada ayahnya. Mereka sama sekali bukan kawan yang baik untuk menghadapi kesulitan dan mencoba mengatasinya. Namun Mahesa Agni tidak sampai hati untuk mengatakannya kepada mereka, sebab Mahesa Agni mengetahui sebab dan pengaruh yang telah membentuk anak-anak muda Panawijen itu tidak mampu mengatasi kesulitan. Kini Mahesa Agni tidak boleh hanya sekedar mencari kesalahan dan alasan-alasan untuk menghindarkan diri dari kewajibannya menyelamatkan kawan-kawannya itu. Kembali ia berpikir dan kembali ia merenungi tebing. Beberapa pepohonan tampak tumbuh melekat pada batu-batu padas, namun ia tidak yakin bahwa akar-akarnya mampu untuk menahan berat tubuhnya. Tiba-tiba Mahesa Agni mengangkat dadanya. Setelah berdiam diri sejenak, maka katanya lantang, "Kalian mau menolong aku turun?" "Tentu," sahut mereka tanpa berpikir. "Lepaslah kain panjangmu." Ketiga kawan-kawannya saling berpandangan, tetapi mereka sudah sangat haus sehingga mereka menjawab serentak, "Baik. Adalah dengan demikian kau mendapatkan air. Apakah kami harus menukar air itu dengan kain kami?" Dahi Mahesa Agni berkerut, apalagi ketika ia mendengar Sinung Sari berkata, "Agni, di rumah kami masih mempunyai kain yang lebih baik dari ini. Nanti aku akan menukarnya dengan yang baik itu." "Terima kasih," sahut Agni. Betapa ia menjadi jengkel mendengar jawaban-jawaban itu, tetapi sekali lagi disadarinya bahwa pikiran ketiga kawannya itu agaknya telah benar-benar terganggu oleh perasaan haus yang mencekam mereka. "Aku memang memerlukan kain-kain itu," berkata Mahesa Agni, "tetapi aku tidak akan menukarnya dengan air. Aku minta kalian menyambung-nyambung kain itu. 4 kain dengan yang aku pakai aku kira akan dapat menolong aku turun ke bawah di samping akar-akar perdu di sepanjang tebing itu. Tetapi jangan sayang kalau kain itu masih harus dibelah supaya panjangnya mencapai dasar." Sekali lagi ketika kawan-kawannya saling berpandangan dan terdengar Mahesa Agni berkata pula, "Kalau kalian sayang akan kain itu, maka kalian tidak akan mendapatkan air, sebab aku tidak mempunyai cara lain untuk turun. Nanti apabila kita kembali ke padukuhan, biarlah kita memasuki rumah kita masing-masing di malam hari, supaya tidak terlihat oleh siapapun bahwa kain kita sudah terbelah."
Ketiga kawan Mahesa Agni itu pun segera menyetujui. Mereka sudah tidak tahan lagi menderita haus yang amat sangat. Sedang matahari di langit masih saja memancarkan panasnya, seakan-akan ingin membakar seluruh bola bumi. Segera mereka berempat melepaskan kain-kain panjang mereka. Kain itu pun kemudian disobek di tengah-tengah membujur, dan kemudian satu sama lain diikat dalam satu jalur yang panjang. Mudah-mudahan aku dapat sampai ke dasar sungai dan memanjat naik kembali lewat sambungan kain itu. Pegang ujungnya kuat-kuat. Kalau kalian bertiga gagal menahan berat badanku dan aku terpelanting jatuh, maka kalian pun akan kehausan di sini. Mungkin kalian akan mati pula seperti aku. Karena itu, kalian bertiga harus mampu menahan berat badanku apabila kalian benar-benar ingin minum. Kata-kata itu merupakan ancaman yang sangat mereka takuti. Apabila mereka gagal menahan tubuh Mahesa Agni itu, mereka pasti akan mati kehausan, bukan mati terpelanting ke dalam jurang. Karena itu, maka mereka berjanji kepada diri sendiri bahwa mereka akan berbuat sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian akan merupakan dorongan bagi mereka untuk mengerahkan sisa-sisa kekuatan mereka. Demikian besar nafsu mereka untuk mendapatkan air, maka tenaga mereka pun seakan-akan menjadi bertambah-tambah kuatnya. Mereka bertiga dengan hati-hati memegangi ujung dari kain yang bersambungan itu. Sedang Mahesa Agni perlahan-lahan merayap turun. Kaki-kakinya yang kuat mencoba mencari pancatan yang dapat memperingan berat tubuhnya di atas batu-batu yang menjorok dan pada pokok batang-batang perdu. Ternyata di antara batang-batang perdu itu ada juga yang cukup kuat untuk menahan berat badannya. Dengan sangat hati-hati, akhirnya Mahesa Agni dengan selamat dapat mencapai dasar sungai itu. Dasar yang keras di antara batu-batu yang berserakan hampir memenuhi dasar sungai. Maka di tepian, batu-batu padas yang runcing menjorok di sana-sini. Mahesa Agni menarik nafas panjang-panjang. Sekali ia menengadahkan kepalanya, dilihatnya ketiga kawannya menelungkup di atas tebing melihatnya dengan penuh harapan. Ketiga kawan Mahesa Agni itu sama sekali tidak membantunya dalam kesulitan. Bahkan seakan-akan mereka adalah momongan-momongan yang hanya dapat mengganggu saja. Tetapi mereka bertiga telah terlanjur di bawahnya sampai ke tempat ini. Apabila terjadi sesuatu atas mereka, maka orang-orang Panawijen akan menjadi mudah berprasangka terhadapnya. Karena itu, maka ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan ketiga kawan-kawannya itu. Kini Mahesa Agni berpaling memandangi arus sungai yang bening jernih. Suaranya gemericik di antara batu-batu yang berserakan besar kecil. Ketika Mahesa Agni memandang lurus ke depan, dilihatnya sebuah jalur jurang yang menganga panjang, seolah-olah sebuah jalur perak yang putih di antara sepasang dinding baja yang tegak sebelah menyebelah. Ketika ia memandang jauh ke depan, tiba-tiba Mahesa Agni itu tertegun. Wajahnya menegang dan darahnya menjadi seolah-olah beku. Jauh di hadapannya, di ujung jalur sungai yang keputihan, dilihatnya sebuah dinding yang putih mengkilap.
Dengan sigapnya Mahesa Agni meloncat semakin menepi sungai itu. Bahkan kemudian ia menceburkan diri dan berjalan ke tengah. Ia sama sekali tidak memperhatikan lagi celananya yang basah kuyup oleh arus yang hampir setinggi perutnya. Ketiga kawannya yang melihat Mahesa Agni berjalan ke tengah sungai menjadi heran apakah yang dilakukannya di sana. Bahkan Patalan yang kehausan berteriak tidak sabar. "Agni, apakah kau menunggu aku mati?" Mahesa Agni masih berdiri dengan tegangnya. Bahkan setelah ia bersentuhan dengan air, ia menjadi lupa akan perasaan hausnya. Semula ia hanya ingin menahan diri untuk tidak tergesa-gesa meneguk air, supaya perutnya tidak menjadi sakit dan gembung. Namun kini bahkan ia tidak lagi mengingat perasaan hausnya itu. "Agni!" teriak Sinungsari dan Jinan hampir bersama. Mahesa Agni terkejut mendengar teriakan itu, seolah-olah ia sedang terbangun dari sebuah mimpi. "Agni, cepat sebelum aku mati!" Kini Mahesa Agni berpaling kepada ketiga kawan-kawannya, tetapi ia tidak segera mengisi bumbungnya. Dengan lincahnya ia meloncat ke tepian sambil berteriak, naiklah menurut arus air." "Heh?" sahut Patalan. "Naiklah, lihatlah beberapa ratus langkah di atas kita sepanjang sungai ini." "Apa?" teriak Jinan. "Maksudmu supaya aku berlari-lari dan mati karena leherku tersekat kering?" "Tidak, cepat berlari beberapa ratus langkah." "Apakah kau gila, Agni? Ada apa di atas jalur sungai itu? Apakah kalian tidak melihat?" sahut Mahesa Agni seperti orang yang dilanda oleh kegelisahan. "Pergilah cepat." Kawan-kawannya pun menjadi gelisah dan heran, bahkan mereka menjadi bingung. "Hei!" teriak Agni. "Apakah kalian tidak melihat?" "Kami tidak melihat apa-apa selain sungai itu," jawab kawan-kawannya. "Dan tidak mendengar?" "Tidak." Mahesa Agni terdiam sesaat. Dimiringkannya kepalanya dalam keasikan mendengarkan sesuatu. "Aku mendengarnya meskipun lamat-lamat." "Kau mendengar apa?" bertanya Sinungsari. "Pergilah menyusur sungai ini. Aku akan lewat di bawah." "Iya, tapi kemana dan kenapa?" "Jeram. Apakah kau tidak mendengar suara air itu terjun? Hei, di atas kita ada jeram yang cukup tinggi. Tebing sungai di sebelah jeram itu pasti tidak akan terlalu tinggi. Marilah kita lihat apakah dapat membuat bendungan di atasnya." Kawan-kawannya yang kehausan itu pun tiba-tiba terpengaruh. Jeram. Kalau benar kata Mahesa Agni, maka mereka akan menemukan dasar sungai yang cukup dangkal, sehingga mereka akan dapat langsung terjun ke dalam air dan minum sepuas-puasnya. Karena itu, maka tiba-tiba kekuatan mereka serasa tumbuh kembali. Harapan untuk mendapatkan air sebanyak yang diinginkan akan terpenuhi. Tiba-tiba seperti disentakkan oleh tenaga ajaib, mereka serentak berdiri dan berlari ke hulu. Kain panjang yang bersambung-sambung itu mereka tarik saja seperti ekor yang panjang sekali, yang kadang-kadang tersangkut pada batang perdu. Karena itu, maka kain-kain mereka menjadi tercapik-capik oleh duri dan ranting-ranting.
Bahkan sekali-sekali mereka tersentak dan hampir-hampir jatuh menelentang karena kain itu tertahan oleh sebuah sangkutan yang agak kuat. Namun betapapun juga mereka masih cukup sadar bahwa kain itu harus tetap mereka seret bersama mereka. Kini panas yang terik seolah-olah tidak terasa lagi. Mereka sedang digerakkan oleh tenaga ajaib yang demikian saja tumbuh dari desakan harapan yang kuat. Seakan-akan mereka telah digerakkan bukan oleh diri mereka sendiri, namun mereka sama sekali tidak menyadarinya bahwa kekuatan-kekuatan yang demikian itulah yang lazim disebut kekuatan-kekuatan cadangan, kekuatan-kekuatan yang bagi mereka yang terlatih dapat dimanfaatkan setiap saat dengan penuh kesadaran. Tetapi bagi mereka yang tidak memeliharanya dan bahkan tidak menyadarinya, kekuatan itu hanya akan timbul dalam saat-saat tertentu, justru di luar kehendak wajar dan kesadaran. Demikian mereka bertiga berlari seperti sedang berpacu, berkejar-kejaran. Sedang jauh di bawah dinding tebing sungai itu, Mahesa Agni pun berlari jauh lebih kencang dari mereka bertiga, sehingga Mahesa Agni yang pertama-tama sampai ke bawah jeram-jeram itu. Namun Mahesa Agni sama sekali tidak puas melihat jeram-jeram itu dari bawah. Tidak puas mendapat siraman air sejuk dingin yang gemericik jatuh di atas batu-batu yang telah memantulkan sinar matahari dalam 7 warna seperti warna pelangi. Ingatlah Mahesa Agni saat itu sedang terpancang pada bendungan. Karena itu, maka segera ia berusaha mencari kemungkinan untuk memanjat tebing yang kini tidak securam tebing-tebing di sepanjang yang pernah dilaluinya. Meskipun demikian, untuk memanjat tebing itu sama sekali bukan pekerjaan yang mudah. Mahesa Agni harus mendapat pancatan pada batu-batu padas yang menjorok tidak lebih dari tebal telapak kakinya, sedangkan tangannya harus berpegangan pada batu-batu yang serupa atau pada akar-akar perdu. Dengan hati-hati Mahesa Agni merayap naik. Tubuhnya menjadi kotor oleh lumpur dan tanah yang hitam kemerah-merahan. Tetapi Mahesa Agni pernah merayap lereng Gunung Semeru, merayap masuk ke dalam gua di lereng gunung itu. Meskipun apa yang dilakukan kali ini tidak lebih mudah dari memanjat dinding Gunung Semeru, namun tebing yang dihadapinya kali ini jauh lebih rendah dari lereng goa di kaki gunung itu. Karena itu, meskipun tenaga Mahesa Agni yang lelah itu menurut ukuran kawan-kawannya, namun ia dapat melakukannya dengan baik dan cepat. Ketika ia sampai ke atas jeram-jeram itu, maka yang pertama dilihatnya adalah sebuah sungai yang mengalirkan air yang jernih. Tepian sungai itu yang terdiri dari tanah-tanah padas menanjak pada sebuah tebing sungai itu pula di sisi padukuhan Panawijen. Karena itu, maka yang pertama-tama meledak dari bibir Mahesa Agni adalah, "Terpujilah Yang Maha Agung, di sini kita akan membangun bendungan itu." Sejenak terasa debar jantung Mahesa Agni seolah-olah berhenti. Betapa ia merasakan karunia tiada taranya karena ia telah dituntun untuk menemukan jeram itu. Dengan demikian, maka sungai di atas jeram itu merupakan tempat yang tepat untuk membangun bendungan seperti yang diimpikannya. Gumam Mahesa Agni kemudian,
Ternyata apa yang dikatakan Empu Purwa itu tepat benar. Di padang ini, kita akan dapat membangun sebuah bendungan, sebuah saluran yang baik, dan tanah persawahan menurut perencanaan yang baik pula. Apakah sebelumnya guru telah melihat daerah ini pula? Mahesa Agni terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara Paro di belakangnya. Air, air, kita mendapatkan air. Mahesa Agni berpaling. Dilihatnya ketiga kawannya berlari tertatih-tatih. Sinung Sari masih menyeret kain panjang mereka yang sudah tercapik-capik oleh duri dan ranting-ranting perdu. Namun ketika dilihatnya air sungai yang jernih itu, tiba-tiba kain itu dilepaskannya. Dengan penuh gairah dan nafsu ia meluncur bersama Jinan dan Patalan. Mata mereka seolah-olah menjadi liar dan lidah mereka menjilat-jilat bibir. Mahesa Agni menjadi cemas melihat mereka itu. Seandainya mereka dibiarkannya, maka mereka pasti akan langsung menyurupkan kepala mereka ke dalam air karena perasaan haus yang menyekat leher. Dengan demikian, maka mungkin mereka akan mendapat bahaya karenanya. Air yang tiba-tiba saja mengalir lewat kerongkongan mereka tanpa diperhitungkan akan dapat mengganggu pernafasan mereka, dan kemudian adalah mungkin sekali mereka akan minum terlalu banyak. Karena itu, ketika Mahesa Agni melihat mereka semakin dekat, maka segera ia berteriak, "Berhenti! Berhentilah sebentar!" Ketiga anak muda itu berpaling sesaat, namun segera mereka berlari semakin kencang. "Berhenti!" teriak Mahesa Agni sambil berlari di samping mereka. Tetapi mereka tidak mendengar suara itu. Mereka berlari terus dan dengan mata yang liar memandangi aliran air yang gemericik itu. Bahkan jarak yang sudah semakin dekat itu seakan-akan tidak pernah dapat dicapainya. "Berhenti!" teriak Mahesa Agni sekali lagi. Namun kali ini pun mereka seolah-olah sama sekali tak mendengarnya. Mahesa Agni menjadi semakin cemas. Beberapa langkah ia berlari mendahului. Kini mereka telah sampai ke tebing sungai. Beberapa saat lagi mereka berloncatan turun ke tepian. Tetapi karena tubuh-tubuh mereka yang lemah, maka mereka bertiga jatuh berguling bersama-sama. Tetapi usaha mereka untuk segera mendapat air sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun mereka kini terlentang di tepian, namun dengan penuh nafsu mereka merayap-rayap seperti ular menuju ke pinggir sungai. Luka-luka yang timbul pada tubuh mereka sama sekali tak terasa. "Jangan minum dengan menyurukkan kepala kalian ke dalam air," pinta Mahesa Agni. "Duduklah dan ambillah air dengan tangan." Seruan itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian mereka. Beberapa langkah lagi mereka akan dapat memasukkan mulut mereka langsung ke dalam air. Tiba-tiba Mahesa Agni meloncat maju di hadapan mereka, tepat di pinggir sungai. Kakinya membenam setinggi mata kaki di dalam air. Dengan serta-merta dicabutnya pedangnya dan diacungkannya kepada ketiga kawan-kawannya yang hampir saja membenamkan wajah-wajah mereka.
Ketiga kawan-kawannya itu terkejut, betapapun juga ketika mata mereka menatap tajam pedang Mahesa Agni, hati mereka berdebar-debar, dan karena itu tanpa mereka sengaja, maka mereka pun berhenti tepat ketika setapak kaki mereka telah menyentuh air. Tetapi tajam pedang Mahesa Agni itu pun hanya sejengkal saja di hadapan hidung mereka. Duduk! Terdengar perintah Mahesa Agni. Ketika kawan-kawan Mahesa Agni itu telah hampir kehilangan perasaan mereka, namun dengan ujung pedang Mahesa Agni berhasil memaksa mereka untuk duduk pula. Nah, minumlah dengan cara yang baik, supaya kalian tidak mati justru ketika kalian menemukan air, pinta Agni. Ambillah air dengan kedua telapak tanganmu, dan minumlah air itu sedikit demi sedikit. Mahesa Agni kemudian melihat mereka bertiga dengan tergesa-gesa mengambil air di atas telapak tangan masing-masing dan langsung dihisapnya sekali dua kali. Namun mereka seakan-akan tidak menjadi puas, tetapi ketika mereka mengerling, mereka masih melihat pedang Mahesa Agni seolah-olah telah melekat di ujung hidung mereka. Cukup! Bentak Mahesa Agni sesaat kemudian. Ketika kawan-kawan Mahesa Agni itu mendengar pula bentakan itu, tetapi leher mereka serasa masih saja kering. Karena itu maka mereka sama sekali tidak menghiraukannya seandainya Mahesa Agni tidak menggerakkan pedangnya sambil mengulangi, "Cukup!" Ketiganya terpaksa berhenti minum. Ditatapnya wajah Mahesa Agni dengan wajah yang memancarkan kekecewaan hati mereka. Bahkan dengan terbata-bata, Sinungsari bertanya, "Apakah ini artinya, Agni? Apakah kau benar-benar ingin melihat kami kehausan? Bukankah kalian telah minum?" bertanya Agni. "Hanya seteguk." "Tidak. Coba sekarang kalian tenangkan hati kalian. Cobalah menyadari keadaan. Apakah kalian masih terlalu haus?" "Ya, kami masih terlalu haus," sahut Patalan. "Tetapi kalian telah minum dan telah membasahi kerongkongan kalian. Sekarang datang giliranku untuk minum." "Agni, air sungai ini tidak akan habis kita minum bersama-sama. Minumlah dan biarlah kami minum." "Tidak, sekarang akulah yang akan minum. Kalau kalian masih juga akan minum, maka aku bunuh kalian di sini." Ketiga kawan Mahesa Agni menjadi kecewa, sangat kecewa. Tiba-tiba timbullah berbagai pertanyaan di dalam hati mereka yang masih belum terlampau jernih. Apakah memang Mahesa Agni ingin membunuh mereka? Kini mereka melihat bagaimana Mahesa Agni itu minum. Ia berlutut di pinggir sungai itu. Dengan tangannya ia mengambil air sungai yang melimpah-limpah itu dan dihirupnya seteguk-seteguk, tidak lebih dari 3 kali. Kemudian ia pun berhenti minum dan berpaling kepada kawan-kawannya. Jinan, Patalan, dan Sinungsari melihat cara Mahesa Agni minum itu perlahan-lahan dan tidak terlampau banyak meskipun tak ada yang mencegahnya. Tidak lebih dari yang mereka minum itu pula. Sehingga dengan demikian timbullah berbagai pertanyaan dalam hati mereka. "Apakah kalian masih haus?" bertanya Mahesa Agni tiba-tiba ketika kawan-kawannya mengangguk. "Tunggulah sesaat, nanti kalian akan dapat minum lagi sepuas-puasnya. Air ini tidak akan habis." "Kenapa nanti?" "Supaya kalian tidak mati."
Ketiga kawan-kawan Mahesa Agni itu menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan disadarinya ketergesa-gesaannya. Kalau Mahesa Agni tidak mencegahnya, mungkin perut mereka kini telah menjadi gembung, atau mungkin air yang ditekuknya akan mengalir tidak lewat jalan yang sewajarnya di dalam kerongkongan mereka, karena masih belum siap untuk dialiri air sebanyak-banyaknya tetesan yang hampir melekat karena kekeringan. Kini mereka baru mengerti apakah maksud Mahesa Agni sebenarnya, dan karena itu maka terasa pula kerongkongan mereka tidak lagi terlalu kering. Ketika mereka kemudian menjadi tenang, barulah mereka berkata, "Terima kasih Agni, kau telah mencegah kami, sehingga kami tidak mendapat bencana karena perasaan haus yang tak tertahankan." Mahesa Agni tersenyum, terbayang di wajahnya sinar matanya yang cerah. Sambil mengangguk ia berkata, "Kalian telah kehilangan ketenangan dan kejernihan otak kalian karena perasaan haus itu. Tetapi kini kalian telah menyadarinya." "Ya," jawab mereka serentak. "Kini kalian harus mengingat kepentingan kalian datang ke tempat ini bukan sekedar mencari minum, tetapi ada yang lebih penting. Ternyata yang pertama-tama kalian ingat waktu kalian sampai ke tempat ini adalah air untuk minum, bukan bentuk sungai ini." "Heh?" Ketika kawan-kawannya tersentak mendengar keterangan itu, tiba-tiba mereka dengan nanar memandang keadaan di sekelilingnya. Tebing sungai ini tidak terlampau dalam, bahkan cukup rendah. Karena itu maka terloncatlah dari mulut mereka, "Tebing ini cukup rendah. Kita akan dapat menaikkan airnya dengan mudah, Agni. Di sini kita dapat membuat bendungan itu." Mahesa Agni tersenyum kembali. Dengan puas ia berkata, "Nah, kenalilah tempat ini baik-baik. Bukan sekedar tempat untuk mendapatkan minum. Tebing ini memang cukup rendah, sehingga kalian yang meloncat terjun sama sekali tidak mengalami cedera, selain lecet-lecet di beberapa tempat pada tubuh kalian." Ketika kawannya tersenyum pula, serentak mereka berdiri. Memang kini mereka merasa bahwa tubuh-tubuh mereka menjadi pedih, namun kegembiraan mereka ternyata telah melonjak, sehingga mereka sama sekali tidak merasakannya. "Agni," berkata Sinungsari, "bukankah tempat ini amat baiknya?" "Ya," jawab Agni, "tebingnya rendah dan di sekitar tempat ini cukup banyak bahan yang dapat kita pergunakan. Batu dan dedaunan, ranting-ranting kecil dan sebagainya. Kita akan dapat segera membangun bendungan itu di sini." Penemuan itu ternyata telah melenyapkan segala perasaan sakit dan lelah. Mereka merasa bahwa tugas mereka berhasil, menemukan tempat yang baik untuk membangun bendungan. Karena itu, maka kini mereka dapat beristirahat dengan tenang, tanpa takut lagi akan kehausan, sebab di hadapan mereka air yang jernih mengalir melimpah-limpah. Namun dalam pada itu, timbul pulalah gangguan yang lain bagi ketiga kawan-kawan Mahesa Agni. Matahari ternyata semakin condong ke barat dan bahkan menjadi terlalu rendah. "Agni, bagaimanakah dengan kita kini? Apakah kita akan segera kembali?" bertanya Jinan. "Apakah kalian tidak lelah?" bertanya Agni. Jinan terdiam. Ia memang lelah sekali, tetapi perasaan cemas dan takut kembali merayap di hatinya. "Kita bermalam di sini," berkata Agni. "Jangan takut, bukankah hantu karautan telah tidak ada lagi?
bukankah kuda Sempana pun telah terusir?" Ketiga kawan Mahesa Agni itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, tetapi tampaklah bahwa wajah-wajah mereka sama sekali tidak meyakinkan kebenaran kata-kata Mahesa Agni. Mahesa Agni pun menyadarinya, tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Dengan tenangnya ia membaringkan dirinya pada sisa-sisa sinar matahari yang telah menjadi semakin rendah untuk mengeringkan celananya yang basah kuyup dan kotor karena lumpur. Namun pada bibirnya membayang kepuasan hatinya bahwa usahanya selama 2 hari ini kini telah berhasil, meskipun dengan susah payah dan berbagai kesulitan. Tetapi apabila kemudian di tempat ini benar-benar dapat dibangun sebuah bendungan, maka manfaat dari jerih payahnya adalah berlipat-lipat. Mahesa Agni yang lelah tetapi mendapat kepuasan hati itu pun bahkan kemudian tertidur lelap meskipun celananya masih basah dan tubuhnya dikotori dengan butiran-butiran batu padas dan lumpur. Ketiga kawan-kawannya bahkan menjadi sangat gelisah, tetapi mereka tidak berani membangunkan Mahesa Agni. Selama matahari masih bersinar, mereka masih dapat menahan kecemasan mereka. Tetapi ketika cahaya kemerahan di ujung barat semakin lama menjadi semakin kelam dan burung-burung liar telah beterbangan pulang ke sarang mereka, maka mereka tidak dapat lagi menahan kegelisahan mereka. Meskipun tidak langsung, namun mereka pun mencoba membuat suara-suara yang akan dapat membangunkan Mahesa Agni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.